Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-17 dengan materi insya tentang al-wasithah fil Islam. Yang maknanya adalah moderasi, moderat, tengah-tengah, wasithah. Sebelumnya kita bahas dulu mufradatnya. Al-mufradatu wal maqati'ul hammah. Mufradat-mufradat dan potongan-potongan kalimat yang penting. Al-wasatiyatu atau al-wasithah. Oh, dia tadi wasatiyah ya bacanya ya. Kalau wasithah itu perantara. Al-wasatiyah moderasi. Ayan kana intima'uhu wantisabu. Apapun afiliasinya. Ayan kana itu apapun, intima'uhu wantisabuhu itu afiliasinya. Intisab itu kan bernisbatnya gitu kan. Intima dan intisab itu satu makna teman-teman ya. Intama yantami intimaan, intasaba intisaban yang artinya berafiliasi atau bernisbat. Kemudian ada du khosoiso hamidah, memiliki karakteristik yang terpuji. Zu itu memiliki khosois karakteristik hamidah yang terpuji. Mazaya faridah, mazaya keistimewaan, faridah yang unik. Fihinin sementara atau di saat yang sama. Fihinin sementara atau di saat yang sama. Kemudian ada al-mu'taqadat, keyakinan atau ideologi. Dari kata i'taqada, meyakini, berarti kalau al-mu'taqadat itu kan sesuatu yang diyakini ya, ideologi. Fi ma'zilingan, jauh dari atau tidak memiliki. Fi ma'zilingan, jauh dari atau tidak memiliki. Lalu ada tolama atau kasiron ma, yang mananya selalu, sering kali. Tolama atau kasiron ma, mananya sama, sering kali atau selalu. Lalu ada izdada yasdadu, yang artinya bertambah. Kalau zada itu maknanya bisa menambah atau bertambah. Tapi kalau izdada pasti bertambah. Lalu ada al-awinah al-akhir. Al-awinah itu apa namanya? Waktu-waktu ya. Anin zamannya awinah, waktu. Kemudian al-akhirah akhir. Berarti akhir-akhir ini. Di waktu-waktu akhir ini. Kemudian ada tazalzala. Ya tazalzalu maknanya bergoncang. Min jarro. Nah, min jarro ini uslub teman-teman ya. Min jarro ini kayak li'anna gitu. Karena diakibatkan oleh konsekuensi dari, imbas dari. Ya karena mudahnya gitu. Kemudian ada al-ghazwul fikri. Al-ghazwu itu peperangan, al-fikri itu pemikiran. Kemudian ada al-aktor. Namanya kotrun, untuk kutrun ya. Yakni daerah-daerah atau negara-negara. Kemudian ada intilaqon min. Intilaqon min berarti berangkat dari, menjauh dari, bertolak dari. Intilaq itu kan bertolak. Kemudian ada at-tamhid. Tamhid itu maknanya kayak muqaddimah. Mahadai madhidu tamhidan. Maknanya kayak muqaddimah. Minal ahamiyati bimakanin. Penting kiranya. Minal ahamiyah penting. Minal ahamiyati bimakanin. Penting kiranya. Ini kalau dimaknai satu-satu ya kurang pas. Uslub ya. Minal ahamiyati bimakanin. Kemudian ada ifrat. Ifrat itu berlebihan atau over. Ifrat. Kalau tafrid, ini sama saja sebenarnya, hampir sama ya. Tafrid itu ceroboh. Ceroboh. Kayak taksir. Taksirun itu juga ceroboh. Audoha yudihu idohan. Artinya menenangkan, menerangkan, menjelaskan. Makanya ada kata wadihun. Kalau audoha menjelaskan. Kalau wadih kan jelas. Kalau audoha menjelaskan. Kemudian ada inna li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya pada dirimu itu ada hak yang harus kamu
tunaikan. Sesungguhnya pada dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Kemudian ada tahwilut ta'alim al-islamiyah yang maknanya merubah doktrin keislaman. Tahwil itu merubah, ya, dari kata hawala, yuhawilu tahwil, merubah. Bisa juga tagyir, teman-teman. Kemudian ta'alim. Ta'alim itu makna aslinya sebenarnya pembelajaran. Tapi dalam konteks lain dimaknai dengan doktrin. Ta'alim ini jamaknya ta'lim. Al-Islamiyah, keislaman. Jadi merubah doktrin-doktrin keislaman. Jamak itu harusnya. Tajawuz, tajawazaya, tajawazu, tajawuzan. Maknanya melampaui atau melewati. Haddun jamaknya hududun. Artinya batasan. Kemudian ada tatorrufun yang maknanya ekstrim. Tatorruf, tatorrofa, ya tatorruf, tatorruf. Ekstrim, ya. Sebenarnya dari kata torfun, ya. Torofun atau torfun itu kan maknanya sisi atau ujung, ya. Berarti kalau tatorruf itu berada di ujung ekstrim gitu. Dia itu nggak berada di tengah. Kalau di tengah kan wasat, ya. Wasatiyah, apa namanya, moderat, moderasi. Nah, kalau di ujung-ujung nih, kanan atau kiri, namanya tatorruf. Kemudian ada ya'ubu. Aba ya'ubu maknanya kayak ada ya'udu, kembali. Tasarroba, nah, tasarroba pakai sin. Tasarroba maknanya sama dengan tasalala. Ada infiltrasi atau menyusup. Infiltrasi atau menyusup. Tasarroba, tasalala. Zihnun adhanun, maknanya benak pikiran. Zihnun, pikiran, benak pikiran. Al-wasailud da'awiyah. Al-wasail ad-da'awiyah. Advokasi. Media-media dakwah sebenarnya. Media-media ajakan. Advokasi dalam konteks ini, ya. Kemudian ada ghairul mausuk biha. Tidak dipercaya atau tidak valid ghairul mausuk biha. Kemudian ada al-janib yang maknanya segi. Kemudian ada tasahul. Tasahul ini menganggap mudah atau menganggap enteng. Ini yang terakhir, idda'a, artinya mengaku-ngaku atau mengklaim. Apakah sudah selesai? Nah, sudah, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita bahas materi 17, al-wasatiyatu fil Islam. Moderasi di dalam agama Islam. Layakadu yakhfa ala kulli fardin. Nah, ini sudah pernah disebutkan layakadu yakhfa ini. Jadi layakadu yakhfa ini hampir tidak lagi rahasia. Gitu. Layakadu yakhfa. Hampir tidak lagi rahasia. Layakadu, kada yakadu itu kan maknanya hampir, ya. Jadi kalau dikasih layakadu tidak hampir. Gitu. Dikasih yakhfa berarti hampir tidak rahasia. Rahasia atau hampir tidak samar. Ala kulli fardin. Bagi setiap individu, fardin itu individu. Jamaknya afrod, fardin. Individu, afrod, individu, individu. Ayan kana intima'uhu wantisabu. Yang mana atau kemana saja afiliasinya atau intisabnya, bernisbatnya. Tidak samar bagi mereka apapun afiliasinya. Anal islama dinun du khosoiso hamidatin wa mazaya faridan. Bahwasanya Islam itu agama yang punya karakteristik terpuji dan apa namanya, mazaya, keunikan tersendiri. Mazaya farida. Bikinin sementara itu karena dia natul ukhra. Sementara itu agama-agama lain di saat yang sama fi ma'zilin anha, jauh dari hal tersebut. Jauh dari khosais hamidah terus mazaya faridah, itu jauh. Waktu lama ya'tazu al-fardul muslim bitilkal haqiqah, seringkali apa namanya, muslim itu individu muslim atau seorang muslim itu ini, ya, apa namanya, i'tazza ya'tazu.
menganggap agung. Ya, sebentar teman-teman. Sebentar ya. Iktazaya tazu iktizazan. Bentar. Lama tadi kan maknanya itu sering kali. Kemudian iktaza ini maknanya kayak menganggap agung itu. Maksudnya itu merasa sombong, bangga akan. Dia merasa bangga, merasa sombong, merasa agung. Dari kata ngazis ya, aizah itu loh. Jadi seringkali individu muslim itu eh, merasa sombong, merasa bangga aja ya. Merasa bangga terhadap kenyataan tersebut. Jadi karena Islam itu mempunyai khosais hamidah, mazaya faridah, ada sekelompok muslim yang terkadang dia itu menganggap agama Islam itu apa namanya agama yang ini apa namanya eh merasa ini loh lebih tinggi daripada agama lain dan itu diumbar-umbar. Wabidzalika tazdadu quwwatu imani. Nah, dengan hal tersebut bertambahlah kekuatan imannya. Siyama fi hadil awinah al-akhirah. Apalagi di akhir-akhir ini. Hadhil awinah al-akhirah. Haitsu yatazalzalu i'tiqadu kasirin min abnail Islam. Di mana bergoncang keyakinan kebanyakan dari anak-anak muslim, maksudnya pemuda-pemuda Islam ya, bergoncang min jarra'il ghazwil fikri disebabkan atau sebagai konsekuensi dari peperangan pemikiran. Wantisyaril aqaidi dhallati dan tersebarnya ideologi-ideologi yang sesat fi watanina di negara kita, khususnya wa fi syattal aktor yang umuman dan di berbagai negara secara umum. Intilakon min hada tamhid bertolak dari pendahuluan ini minal ahamiyati bimakanin ya penting kiranya ayu rofa arifa kullu wahidin minal muslimina tilkal khosoisol farid. Setiap individu muslim penting kiranya untuk mengetahui karakteristik yang apa namanya karakteristik tersendiri dari Islam itu sendiri. Minha, nah di antaranya al-khosais dari al-khosais al-faridah itu apa? Minha anna dinan al-hanif dinun wasatiyatun. Di agama kita ini adalah uh, agama yang hanif, agama yang wasatiyah, wa'tidal, agama yang adil, yang apa namanya iktidal, ta'adul, seimbang gitu ya. La ifrat, tidak ekstrim, fihi, di dalam beragama, di dalam Islam, dalam dinina itu, wala tafritin, fi kulli amrin minal umur. Dan juga tidak ceroboh, tidak sembrono, tidak apa namanya terlalu condong ke kanan atau ke kiri dari dalam segala urusan. Fi kulli amrin minal umuri. Hatta fi umuril ibadah. Sampai-sampai juga dalam urusan ibadah. Waqad awdahanal irsyad an-nabawi dan telah menjelaskan kepada kita al-irsyad petunjuk an-nabawi Nabi fi hadis inna li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi dirimu atasmu itu ada hak. Jadi bagi kamu, bagi dirimu, di atas dirimu juga. Itu ada hak yang harus ditunaikan. Jangan ibadah terus gitu. Ada hak-hak nafas yang perlu dilaksanakan juga. Fal muhawalatu ila tahwil ta'alimi al-islamiyah ila tajawuzi hududi ma qarraraha hadad din nafsuhu nau'un minal ifrat. Fal muhawalah maka
berpindahnya eh maka usaha ya muhawalahan usaha ila tahwil ta'alim islamiyah untuk mengubah doktrin-doktrin keislaman ila tajawuzi hududi ma qarraraha hadaddin sampai melewati batas-batas yang ditetapkan oleh agama nafsihi naun mila ifrat yang ditetapkan oleh agama sendiri itu adalah salah satu dari bentuk ifrat. Jadi ada doktrin keagamaan yang menyimpang. Nah, ini termasuk ifrat. Fala ajab, maka tidak heran antaro tatarufan min ba'diman yang tasibu ilal Islam fi muamalati. Maka tidak perlu heran kalau kamu melihat ekstremisme, ekstrim, keekstriman eh, dari sebagian orang yang berafiliasi, mengaku berafiliasi dengan Islam, KTP-nya Islam gitu ya, di dalam muamalahnya. Jadi ya nggak usah wala ajab gitu, nggak perlu kaget untuk melihat tataruf dari sebagian orang yang intisab ke agama Islam dalam muamalahnya. Dalika ubu ilal afhamil khati'ah. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, dalika ubu itu kembali kepada pemahaman-pemahaman yang salah. Alati tatasarrobu ila adhanihi. Alladhi tatasarrobu yang apa namanya menyusup atau masuk gitu juga bisa yang menyusup ke dalam benak pikiran ila adhanihi bisa babil wasail da'awiyah ghairil mausuk biha disebabkan adanya advokasi-advokasi yang tidak bisa divalidasi kebenarannya. Ghairul masuk biha mananya tidak bisa divalidasi, tidak valid, tidak bisa dipercaya. Itu yang pertama. Wal janibus busani. Nah, sisi yang kedua adalah wat tafrid, yaitu tadi ceroboh. Alladzi yuaddi ila tarki wa ihmali wa igfali ma furidu alaina min ta'alimi diniha khusu minhal faraid wal wajibat. Sisi yang kedua adalah tafrid atau ceroboh terlalu ekstrim. Alladzi yuaddi yang dapat menyebabkan atau mendatangkan ila tarki kepada peninggalan, wa ihmali dan pembiaran, wa igfali dan pelalaian, ma sesuatu furidu alaina yang diwajibkan kepada kita. Itu. Apa yang ma furidu alaina yang diwajibkan kepada kita ini apa? Minta alimi dinina. Berupa doktrin-doktrin atau pembelajaran-pembelajaran keagamaan. Akhassu minha al-faraid wal wajibat. Yang paling khusus dari ta'alim adalah faraid wal wajibat. Atau akhussu biha, saya khususkan al-faraidu wal wajibati. Gitu. Jadi al-faraidnya maf'ul. Bal. Bal intihakuma. Aujabat syari'atul gharra tarkahu minal muharramat. Bal intihakuma. Bahkan pelanggaran perkara, ini melanggar perkara, aujabat ya, yang mewajibkan alaina atas kami. Syari'atul gharra, syariat yang luar biasa, dengan cara tarkahu minal muharramat. Jadi, yaitu dia meninggalkan dari barang-barang yang haram. Dia melanggar perkara yang diwajibkan, kemudian melakukan yang diharamkan. Kama ra'aita kasiran al-anas. Bagaimana kamu lihat sekarang? Kam min unasin. Berapa banyak manusia? Yadda'una annahum muslimuna. Mereka mengklaim, yadda'una, mereka mengklaim, mengaku
annahum diri mereka ini muslimun walakinnahum. Tetapi mereka ini fi bu'din, di dalam kejauhan, dalam keadaan jauh anil Islam wa ta'alimihi, dari agama Islam dan doktrinnya. Oke, alhamdulillah. Kayaknya udah ini ya. Oke. Ada yang ditanyakan atau tidak, teman-teman? Tentang arti, kedudukan, harokat, silakan. Kalau nggak ada, oke, saya lanjutkan ya. Untuk tugas hari ini, memilih salah satu ini apa namanya mufrodat, tapi mufrodatnya saya pilihkan ya. Yang pertama, sarannya siapa ini? Bentar. Yang pertama, lafat min jarro ya. Min jarro sebagai konsekuensi. Nah, silakan antum pilih ini bisa. Atau yang kedua, bentar. Yang kedua ini teman. Intilaqan min hada tamhid. Intilaqan min hada tamhid. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga la yakadu yakhfa. Nah, ini. Nomor satu min jarra sebagai konsekuensi dari. Yang kedua intilaqan min hada tamhid. Bertolak atau berdasarkan pengantar ini. Atau muqaddimah ini. Lalada la yakadu yakhfa. Tidak samar lagi. Hampir tidak samar. La yakadu yakhfa. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Bina. Baik. Kita lanjutkan materi berikutnya, kita akan belajar tentang bina. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bina sahih ya. Tentunya kalian masih ingat ya. Harusnya ya. Masuk baru satu hari. Sudah tidak ingat. Ada fi'il yang sahih dan mu'tal. Sahih ada 3. Ada salim, mahmuz, dan juga mudha'af. Lalu untuk berikutnya adalah mu'tal. Mu'tal ini nanti ada ini 4 ya. Apa aja itu? Yang pertama misal, yang kedua ajwaf, yang ketiga naqis, yang keempat lafif. Apa itu misal, apa itu ajwaf, naqis dan lafif? Nah, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fi'il mu'tal itu fi'il yang ada huruf ilatnya, meskipun cuma 1. Entah itu di fi'il, ngain fi'il atau lam fi'il, namanya fi'il mu'tal. Kalau di fi'il namanya misal. Ya, jadi misal itu huruf ilatnya di fi'il. Nah, misal ini ada 2 teman-teman. Ada misal wawi dan misal misal ya'i. Kalau misal wawi berarti fi'ilnya wawu. Kalau misal ya'i, fi'ilnya ya. Gitu doang, udah selesai. Contohnya misal wawi ada wa'ada ya'idu. Antum lihat itu fi'ilnya adalah huruf wawu. Wa'ada. Contoh lainnya apa? Banyak. Wadu'a, wamiqa, wakuro. Tuh. Itu namanya misal wawi. Yang kedua misal ya'i. Misal ya'i ini fi'ilnya huruf ya. Contohnya ya saro, ya imuna, ya fa'a, dan seterusnya. Memang kadang ini membuat ini ya, jumbuh. Karena ini diawali ya, sementara huruf mudhorah juga ada ya-nya. Jadi seolah-olah kayak fi'il mudhoreh ya saro itu.
Tapi sebenarnya bukan. Ya saro itu madi, ya siru itu mudhari. Oke, itu yang pertama ya. Namanya bina mu'talmi. Misal ada dua, wawi dan ya'i. Ada yang ditanyakan teman-teman, silakan. Belum ada? Ya, saya lanjutkan ya. Yang kedua, bina ajwaf. Bina ajwaf itu adalah kalau huruf ilatnya di ngain fi'il. Jadi kalau misal tadi kan di fa'il, kalau ini di ngain fi'il. Terbagi dua juga. Yang pertama ajwaf wawi, yakni yang ngain fi'ilnya itu waw. Yang kedua ajwaf ya'i, yakni yang ngain fi'ilnya itu ya. Yang ajwaf wawi contohnya qala yaqul. Kalau kita lihat fi'il madinya, qala. Nah, itu kan nggak kelihatan ya dia wawu atau ya. Terus bagaimana solusinya? Yaitu dengan melihat fi'il mudhoreknya. Qala yaqul. Nah, itu udah kelihatan wawunya. Atau lihat masdarnya. Qala yaqulu qaulan. Nah, itu kan udah kelihatan wawunya. Caranya begitu. Yang kedua misal ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i juga begitu. Cara mengetahuinya jangan lihat fi'il madinya. Tapi lihat fi'il mudhoreknya. Ba'a yabi'u. Kelihatan itu. Iya. Masdarnya juga bisa. Ba'a yabi'u bai'an. Bahkan dalam satu kondisi, dia nanti nggak bisa dilihat wawi atau ya'i kecuali dengan melihat masdar. Contoh khofa. Khofa itu madi. Mudhoreknya ya khofu. Ya kan? Itu belum ketemu. Di madi sama mudhorek kan nggak kelihatan wawunya. Maka perlu kita lihat masdarnya. Masdarnya khaufa. Nah, kelihatan itu wawunya. Baru. Nah, kemudian ada nah, kalau khofa ya khofu tadi berarti artinya dia masuk ajwaf apa? Ajwaf wawi. Khofa ya khofu khofan. Wawi ya. Kemudian yang ketiga, yakni nakis. Nakis itu kalau huruf ilatnya ada di lam fi'il. Ada di lam fi'il. Terbagi juga menjadi wawi sama ya'i. Kalau wawi berarti ya lam fi'ilnya wawu. Kalau ya'i lam fi'ilnya ya. Apakah cukup dengan melihat fi'il madi? Jawabannya tidak cukup. Dalam beberapa kondisi tidak cukup. Tapi kalau sulasi mujarad kadang cukup, kadang tidak ya. Ya seringnya cukup sih. Untuk nakis itu begini. Ini perlu kita rinci ya. Kalau dia sulasi mujarad maksud saya. Antum lihat akhiran fi'il madinya itu huruf ilat yang berupa alif lurus atau alif bengkok. Kalau alif lurus berarti dia wawi. Kalau alifnya bengkok berarti dia ya'i. Contohnya yang wawi. Da'a yada'u. Alifnya lurus apa bengkok? Da'a lurus. Nah, berarti dia nakis wawi. Kalau alifnya bengkok, contohnya Roma yarmi. Alifnya kan bengkok itu. Maka termasuk nakis ya'i. Gitu. Sebenarnya cukup dilihat di fi'il madi kalau kita udah tahu kaidah ini. Nah, kalau kita nggak tahu kaidah ini, antum bisa lihat fi'il mudhoreknya. Da'a yad'u, oh itu wawu. Roma yarmi, oh itu ya. Ini kalau sulasi teman-teman ya. Nah, kalau fi'ilnya itu 4 huruf atau lebih, gimana caranya? Loh, apakah beda kalau fi'ilnya 4 huruf? Beda teman-teman. Kalau fi'ilnya 4 huruf atau lebih, misalkan rubai, khumasi, dan sudasi ya. Ini nanti misalkan di akhir huruf ilat, pasti huruf ilatnya itu akhirnya bengkok. Pasti itu. Dan meskipun bengkok, ini nggak bisa
langsung kita simpulkan, oh ini ya'i, nggak bisa. Contohnya ya, kita punya lafadz istanja, yang artinya beristinja. Seolah-olah lafadz istanja ini nakis ya'i. Seolah-olah. Kenapa? Karena diakhiri alif bengkok. Nah, jangan sampai salah kaidah. Kaidah yang model gini tadi ada di fi'il sulasi yang 3 huruf. Kalau fi'ilnya itu di atas sulasi, rubai, khumasi, sudasi, kaidah tadi nggak bisa diterapkan. Nah, kayak istanja ya sanji, ini bukan nakis ya'i, tapi nakis wawi. Loh, caranya tahu gimana? Kita harus tahu sulasi mujarotnya. Ini kan dari kata naja ya. Nah, kayak gitu. Naja, yang artinya menyengaja. Apa namanya? Menyengaja atau bermaksud. Dari kata naja yanju. Najautu syai'an. Saya bermaksud kepada sesuatu. Gitu. Jadi kalau fiilnya itu 4 huruf atau lebih, kita harus tahu sulasi mujarotnya. Kalau kita nggak tahu gimana? Ya harus neliti, lihat komus, lihat buku kayak gitu. Gitu ya. Terus satu kasus lagi nih. Kadang nakis ini bisa dilihat dari masdarnya. Ya, tapi ini juga hanya berlaku untuk sulasi ya. Contohnya rodia. Rodia. Kalau orang tidak pernah belajar pasti mengatakan ini nakis ya'i. Yang benar nakis apa? Nakis wawi. Kan ada itu. Masdarnya Ridwan gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu nakis. Dan yang terakhir, lafif. Lafif itu maknanya berlapis. Maksudnya berlapis itu ada 2 huruf ilat dalam satu kata. Kalau 2 huruf ilat itu berpisah, namanya lafif mafruk, mafruk ya. Kalau 2 huruf ilat itu bersama, bergandengan gitu ya, maka disebut lafif makrun. Contohnya yang mafruk, wakoyaki. Wakoyaki. Ini antara wawu sama alif yang aslinya ya, itu dipisah oleh kof. Maka disebut lafif mafruk. Yang kedua lafif makrun, huruf ilatnya itu bergandengan, contohnya syawa. Syawa itu antara wawu dan alif makrun, yang bersamaan, tidak dipisah oleh apapun. Berbeda dengan wako tadi. Coba ada yang ditanyakan teman-teman? Belum? Berarti dihafalin nih tadi. Kalau yang belum Iya. tahu, Yang apa, Akhi? yang misal ajwaf, nakis, ini kalau dari fi'il madinya saja kan belum ada yang belum tahu gitu ya. Iya. Harus tahu mudhoreknya, harus tahu masdarnya. Kadang dari madi saja tahu, kadang belum. Perlu lihat mudhorek, perlu lihat masdar gitu, Akhi. Kalau lihat mudhorek masdar masih nggak cukup, nah itu tadi kita harus neliti. Baru setelah diteliti nanti kita kan tahu, oh ini toh asalnya itu. Jadi kita hafal. Keren. Siap. Nah, untuk misal ajwaf nakis lafif ini, untuk memudahkan antum menghafalkan namanya ya teman-teman ya. Kita mulai dari misal. Ini cara menghafalkannya mudah. Misal itu, kalau ini kata guru saya, misal itu kan artinya contoh atau menyamai. Nah, kenapa disebut contoh? Karena contoh itu kan berada di depan. Yang paling depan dari fa, ngain, dan lam fi'il itu adalah fa fi'il. Nah, cara menghafalkannya kayak gitu. Jadi misal itu contoh berada di depan. Yang paling depan itu fa fi'il. Itu kalau kata guru saya. Nah, kalau kata kitab, kenapa ini disebut dengan misal?
Karena secara tasrifan hampir sama kayak sahih. Misalkan ya wa'ada gitu, kita tasrif secara lugawi, wa'ada wa'adu dan seterusnya itu menyamai sahih kayak nasoro, nggak ada yang berubah gitu maksudnya. Makanya disebut dengan misal karena menyamai. Kemudian yang ajwaf. Ajwaf itu maknanya tengah atau bolong ya. Bolong itu kan di tengah. Berarti yang huruf ilatnya di tengah namanya ajwaf. Nah, kalau nakis, nakis ini berada di akhir ya. Kalau kata guru saya, nakis itu kan artinya kurang. Kurang itu identik dengan belakang gitu. Itu kata guru saya. Nah, kalau kata kitab, kenapa ini disebut dengan nakis? Karena dalam beberapa kondisi seringkali hurufnya itu dikurangi. Harokatnya juga ada yang berkurang. Misalkan kayak da'a, da'a, itu kan huruf terakhirnya tidak berharokat. Ya huruf terakhirnya juga tidak berharokat. Jadi ada pengurangan gitu. Kemudian ketika misalkan jazm yad'u kemasukan lam menjadi lam yad'u. Ada yang dibuang, dikurangi. Makanya disebut dengan nakis. Yang terakhir lafif. Lafif itu maknanya berlapis. Lapis itu kan nggak mungkin satu ya kalau lapis ya. Kayak lapis makanan itu kan minimal ada 2 warna gitu kan. Nah, caranya begitu teman-teman. Kalau yang mudah ya itu kata guru saya itu. Dulu saya pertama kali ngapalinnya juga begitu. Misal itu artinya contoh, contoh berada di depan. Ajwaf artinya bolong, bolong pasti di tengah. Nakis artinya kurang, kurang identik dengan keterbelakangan. Terus lafif artinya lapis, berarti ada 2 huruf ilat. Baik, bisa dimengerti teman-teman ya. Kalau yang itu yang lapis makrun yang jadi contoh hawa yaswi itu Betul, Syawayaswi. agak jelas. Syawayaswi. Syawayaswi memanggang. Dari atas itu ada wa'ada ya'idu yang artinya berjanji. Ya yasar yaisiru artinya mudah. Qala yaqulu artinya berkata. Ba'aya biju ya bi'u menjual. Da'ayadu artinya meminta atau bukan minta ini ya teman-teman. Mengundang, mengajak, berdakwah. Romayarmi melempar, membuang. Wakoyaki menjaga dan yang terakhir syawayaswi memanggang. Oke, sekarang saya tanya teman-teman ya. Silakan teman dinyalakan dulu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di sini dulu ya. Ngetes dulu. Bisa lancar atau belum jawabannya. Ba'aya bi'u fi'il sahih atau mu'tal? Mu'tal apa? Ajwa. Ajwa fawi atau ya'i? Ya. Kenapa ya'i? Karena bolong tengahnya. Kok gitu jawabannya? Ain Itu buat fiil. mengingat-ingat. Ain fiil, Ustaz. Di ain Ilatnya di fiil. ain fiil. Oke, karena ain fiilnya berupaya. Gitu ya. Itu kalau bolong-bolong itu maksudnya cuman memudahkan mengingat teman-teman. Huruf ilatnya di tengah karena bolong di tengah gitu. Bukan alasannya itu. Oke, satu lagi yang ada di sini ada wakoyaki. Wakoyaki fi'il sahih atau mu'tal? Mu'tal. Mu'tal apa? Hafif. Makrun atau mafruk? Mafruk. Kenapa mafruk? Karena ilatnya terpisah. Fa'il dan lam fiil. Tinggalnya berupa iya. Karena huruf ilatnya terpisah gitu aja. Mafruk kan artinya terpisah. Ya. Oke, kalau makrun itu bersamaan, barengan. Oke, sekarang yang nggak ada di sini.
Tapi sudah saya singgung tadi ya. Rodiya, fi'il sahih atau mu'tal? Mu'tal. Mu'tal apa? Mutal. Iya. Mutal, iya. Mu'tal ya. Mu'tal kan ada Nakis 4. ya. Nakis. 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 Nakis ya. Nakis apa? Wow. Nakis wa. Wawi. Nakis ya'i apa wawi? Nakis ya'i. Ada yang wawi, ada yang ya'i. Kenapa wawi, kenapa ya'i? Ya, Dia. Karena lam fi'ilnya berupa huruf Iya. waw. Roy. Tadi kan sudah saya bilang Rodiya Yardo, masternya itu ada yang Ridwan. Nah ini agak aneh emang teman-teman ya, Rodiya. Ini aslinya Rodiwa dia. Rodiwa diiklal jadi Rodiya. Oke. Berikutnya Kowiya. Kowiya yakwa. Kowiya. Kowiya yakwa kuwatan. Kowiya yakwa kuwatan. Fi'il sahih atau mu'tal? Mu'tal apa? Mu'tal latif. Hafif mafruk atau makrun? Makrun. Kenapa makrun? Berdampingan. Karena Berdekatan. ilatnya bersatu. Apa? Sama. Ada yang bersatu, berdekatan, Berdampingan. dampingan. Oke, lanjut. Kemudian ada kalimah ini agak panjang ya. Ini sebentar. Shalla yusolli sholatan. Shalla yusolli sholatan. Shalla yusolli. Shalla yusolli fi'il sahih atau mu'tal? Mutal. Mu'tal apa? Nakis. Mu'tal nakis. Oke, nakis wawi atau ya'i? Iya. Apa ya? Nakis iya. Wow. Wow. Nakis ya. Nakis wa. Nakis ya. Oh, pada diem. Nakis wawi. Wawi sholawatan. Nah, itu sholawat. Sholatun zamannya kan sholawat. Jadi sholat itu aslinya sholawa gitu. Loh ini kok bengkok? Ya itu tadi karena dia lebih dari 3 huruf teman-teman. Nggak bisa diterapkan kaidah yang tadi. Kalau kaidah tadi diakhiri alif bengkok itu pada fi'il 3 huruf. Kalau fi'ilnya 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu harus lihat mujarotnya. Nah mujarotnya kan sholatun. Sholatun ini biar kita tahu huruf aslinya, caranya ada 2 sebenarnya. Ada 3 sih. Ya, 1 dijamakkan, 2 ditasniahkan, 3 ditasghir. Itu dijamakkan, ditasniahkan, ditasghir. Nah dijamakkan sholawat. Nah udah ketemu. Ya sudah. Oke. Berikutnya goza. Fi'il sahih atau mu'tal? Mutal. Mu'tal. Mu'tal apa? Bisa. Nakis. Nakis apa? Nakis. Wawi. Wawi. Nakis wawi. Kenapa nakis wawi? Ilatnya di lam fi'il. Lam fi'il waw. Lam fi'ilnya berupa huruf Huruf wawu. wawu. Kalau jawabannya lam fi'ilnya huruf ilat, huruf nakis ilatnya ya. di lam fi'il itu alasan. Kenapa nakis? Oh iya nakis. Kalau kenapa nakis apa namanya? Wawi. Wawi. Nah, karena lam fi'ilnya berupa Wawu.
Nah, bagaimana cara kita tahu kalau dia wawu? Goza ini. Yagzu. Jamak. Gozawa itu tadi. Dengan melihat fi'il Mudhari. mudhoreknya dulu ya. Dilihat fi'il mudhorek yagzu. Oh, udah ketemu. Nah, kalau kayak sholla yusolli tadi kan nggak jelas, teman-teman. Sholla yusolli. Awalnya alif, sholla yusolli. Mudhoreknya jadi ya. Nah, ini sebenarnya wawi atau ya'i. Nah, perlu kita kembalikan ke mujaradnya. Kayak rodiya yardo itu. Juga sama istanja yastanji. Berikutnya ada kalimat ini. Nama. Nama ya namu. Nama ini fi'il sahih apa mu'tal? Mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal. Ya. Mu'tal. Tengah. Ajwab. Jawab wawi. Ajwaf apa? Wawi. Kenapa ajwaf wawi? Ya, namanya Cara update-nya wawi. nauman. Karena ngain. Masdarnya waw. Ngain fiilnya berubah Waw. wawu. Bagaimana cara kita mengetahui kalau ngain fiilnya wawu? Dengan melihat Masdar. Oke. Nama ya namu, Nauman. nauman. Fahimtum? Insyaallah. Insya Allah. Perlu latihan nih kalau ini. Ya, dari kemarin ya perlu latihan. Maksudnya kalau yang soheh nggak perlu latihan ya. Latihan semua. Oke. Teman-teman itu aja untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya? Silakan. Oke, gitu aja ya. Yakfi. Terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan besok. Insyaallah. Nah, ini sebenarnya ada penjelasannya. Di-share, Ustaz. Yang itu tadi. Di screenshot aja ya. Oh, nah. Monggo. Ya. Saya nggak enak kalau nge-share soalnya bukan kelas ini. Bukan kelas alaqah ini sebenarnya materinya. Memang yang lancarin ya. Udah? Udah ya? Oke. Insyaallah kita lanjut besok. Ini ada kelas khususnya Ustaz nanti. Apa? Yang khusus sorot ini ada kelas khususnya. Ada. Ini kan ini apa namanya kelas saya sendiri, bukan halaqah. Beda ini saja. Beda Beda program. Ya. Oh iya. Oke, terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.